aku ngomong, jangan akuin aku anak karena aku dicariin sama polisi. Ini nih bintang tamunya. Udah ngantuk banget lu. Iya nih bang, perjalanan jauh bang gue soalnya sini. Ntar. Bang santai aja bang. Biar lu nggak ngantuk nih, kopi varian baru dari Cafino Dark Cappuccino. Kopi 4-in-1 yang bakal bikin lo kagak ngantuk, bang. Udah bang, jangan ngerepotin bang. Dengan topping, pakai kopi asli pertama di Indonesia. Kopi dulu. Wah, boleh nih bang? Sikat. Buat kalian di rumah pengen iPhone 12, buruan ikutin review 1000 bintang 5. Kalian bisa langsung ke Instagramnya @cafino.id. Ya, klik link yang ada di profilnya dapatkan iPhone 12. Gimana, bro? Wah gila, foamnya tebel banget bang. Oh, siap. Kopinya strong loh bang. Tahu dari mana lu? Pasti nih toppingnya dari kopi asli nih bang. Oh iya dong. Ini Cafino terbuat dari bahan-bahan premium. Selain biji kopinya asli, susunya juga asli. Makanya rasanya mantep banget kan? Goks. Goks, yoi. Buat kalian di rumah, jangan lupa juga cobain ya. Kopi yang pasti rasa kopinya. Cafino Dark Cappuccino. Kopi yang pasti rasa kopinya. Siap. Jadi, gue tuh ngundang lu karena lu sering viral. Nah, ini fans-fans lu di sini sebenarnya banyak yang seumuran lu. Enggak bohong. Iya. Emang udah mulai? Udah dari tadi. Udah dari tadi. jadi gue tuh waktu itu taunya katanya katak bizer bang, katak bizer. Terus gue bingung katak bizer tuh nama apaan kan gue nggak tahu ya. Iya. Terus akhirnya gue cari tahu tuh, ternyata katak bizer itu kayak sekolah ya? Sekolah ya? Iya sekolah. Terus awal mulanya bagaimana ceritanya katak bizer tuh? Ya awalnya namanya katak doang. Katak tuh maksudnya kenapa katak gitu? Awalnya dari ya saya main bola sih. Saya main bola jadi kiper. Oke. Ya kan. Tapi kalau misalnya ada bola datang, saya kayak lompat. Tapi saya tuh jongkok kalau misalnya jadi kiper jongkok, jongkok gitu aja. Iya. Terus akhirnya dipanggil katak gitu. Tadi maunya kodok. Oh lu gara-gara main bola jadi kiper, karena gaya lu kayak katak, jadi lu dipanggilnya katak. Iya. Oke. Tadinya kodok ya? Nggak enak ya kalau kodok ya? Buduk ntar. Iya buduk. Terus bisernya? Sekolahan. Sekolahan apa? Sekolah. Bijir itu sekolahan. STM? Oh STM. Oh lu anak STM? Iya anak STM banget. Masih zaman nggak sih tuh? Garis besi biasa. Masih dulu. Wajar. Oke lanjut. Kok tahu aja? Tahu lah. Okay. Masa muka gue masa kayak begini orang baik. Enggak lah. Iya. Nah katak bizer ini kenapa bisa terkenal? Ya sebenarnya sih ya maaf ya Om. Bang aja bang. Oke bang. Udah mulai kesel. Bang aja bang. Iya bang. Oke bang. Iya. Kita minum kopi dulu bang. Iya bang. Kopi bang. Kopi bang. Sini bang. Dark cappuccino bang. Nah, kenapa bisa akhirnya si katak bizer itu terkenal nih? Apa nih yang bikin dia terkenal? Yang gue tahu kan tawurannya. Iya. Itu. Iya sih. Dulu itu sih. Dulu. Ah itu kenapa? Tawurannya kenapa sih? Maksudnya sering masuk TikTok, video-video kalian tawuran. Jadi kalau saya tuh orangnya nggak pernah kayak mau ada jejak digital pas lagi berantemnya dulu. Oke. Terus? Jadi pas saya diundang salah satu platform YouTube, ya kan? Saya sebenarnya diundang podcast itu dari tahun 2019. Oke. Iya. Dan akhirnya salah pas di tahun sekarang diundang sama orang gitu, tiba-tiba naik di viral. TikTok. Iya. Nah, katak bizer itu ada berapa orang jumlah anggotanya? Saya sendiri. Hah? Itu dia bizer sekolahan. Bizer sekolahan. Iya kan, maksudnya kalau di sekolahan itu kan pasti ada beberapa orang anggota kayak geng gitu dong. Bizer berapa orang? Kalau bijer kan murid. Iya. Sekolahan murid. Jadi pas lu tawuran nih, bawa nama katak bizer, itu bawa lu sendiri? Enggak. Jadi tuh kalau zamannya dulu tuh bijer ya bijer. Oke, gue nangkep. Jadi kalau begitu berantem, tawuran, si bizer turun nih. Iya. Nah, lu adalah si katak bizer. Iya. Nanti ada si siapa bizer gitu. Iya, Oh, bener ya? Bener. Oh, oke, gue nangkep nih sekarang. Nah, yang paling terkenal akhirnya lu nih, katak bizer. Iya, mungkin. Karena pas tawuran, lu ngebacok orang. Iya, dulu. Wow. Pakai apa? Serem juga ya. Iya, gue tau banyak sih. Kayak Gua bruiser pernah- gitu. Iya, gak apa-apa. Gue sering lihat soalnya ada pakai gear motor. Iya, ada, benar. Kita ikat rantai, Iya. ya kan? Ceprot, ya kan?
Itu bonyoknya lumayan. Pernah tawuran juga ya bang? Enggak, gua anak bebas. Tadi katanya muka kayak gini nggak ada baik-baik ya. Kalau bisa ya. Terus pakai apa lagi kalau tawuran gitu? Pakai sajam. Sajam. Iya, pakai sajam. Celurit. Iya. Oh, samurai. Iya. Kalau nggak ada penggaris diasah nih. Iya benar. Terus apa lagi? Pulpen, tajemin. Kan pulpen udah tajam. Oh iya udah tajam ya. Oh. Pensil. Nggak pakai pensil. Nggak pensil. Apalagi ya Jir, senjata-senjata kalau udah gitu tawuran ya? doang. Batu, pecahan beling. Batu, enggak. Enggak. Oh lu nggak pakai batu? Enggak. Kenapa lu nggak pakai batu? Norak. Oh. Nggak cowok banget. Jarak jauh gitu Iya. ya. Sini lu kabur. Lempar gitu. batu sembunyi tangan. Oh, iya. Jadi enaknya langsung fight one on one Iya, gitu. Iya. Nah, pengalaman lu sendiri kan sekarang udah enggak nih ceritanya. Iya. Jadi lu bisa share juga nih. Iya. Buat jadi pembelajaran juga buat kita semua nih. Pengalaman lu selama pas tawuran tuh hal terburuk yang pernah lu lakukan tuh yang masih lu inget dan bikin lu mungkin wah kok gue sampai segitunya dulu. Ada nggak? Ada. Apa tuh? Pas terakhir banget. Itu pengalaman apa? Jadi tuh kayak 1 lawan 1. Oh, oh ini 1 lawan 1 nih? Iya. Di mana lokasi? Lokasi di Palmerah. Oke, ceritanya rumput di tanah rumput atau di Jalan. di jalan nih? Di jalanan. Ada pendukung? Bukannya pendukung sih, lebih kayak Penonton, apa ya namanya? penonton. Bukan penonton juga bang, kayak ini apa? Masanya dia sama masanya aku. Oke, cakep. 1 lawan 1 nih, nggak boleh saling bantu ya? Gitu peraturannya? Enggak, jadi tuh awalnya tuh gini. Pokoknya ini berantem, pure kan. Ini pada kabur nih awalnya. Oke. Nah terus yang 1 orang ini maju. Oke. 1 orang ini maju, ini teman-temanku pada kabur. Oke. Teman-temanku kabur, aku ke depan. Ketemu 1 lawan 1 akhirnya. Oke, temen lu kabur, lu malah maju, Heeh. lu hadepin nih 1 orang yang Iya, maju ini. iya. Yang kabur, balik lagi. Enggak, diem ngeliatin. Ngomong apa dia? Dia nggak ngomong, cuma langsung nyabet. Dia duluan yang Kan nyabet. dia maju nih. Heeh. Manggil nggak gitu? Woi, jangan. Enggak, kan sama-sama berhadapan. Sama-sama. Oh, Jadi kalau di Genji nih, Genji. udah gitu, udah tahu sama tahu. Maju, Iya. ceteng, terus. terus udah kayak gitu nyabet duluan dia. Pakai apa dia? Kelewang. Kelewang tuh kayak gimana ya? Kayak panjang, cuman bengkok ujungnya. Kayak senjata Timur Tengah ya? Bukan ya? Kurang tahu. Iya kayak celurit gitu. Melengkung gini? Jadi kayak panjang gitu, ntar sini agak bengkok gini, agak bengkok begini. Oh gitu. iya, kayak gitu kan? Heeh. Jadi bisa nyangkut nih, Iya, disabet lu. iya. Di bagian Tangan kena. kita tepis, kena, Mana? nggak bebekas. Oh lu pakai ilmu kebal? Enggak, Lu yang bohong lu. enggak. Ambil pisau? Enggak, lu tepis. Iya. Itu nggak tajam. Ya mungkin tumpul. Ah lu yang bener lu. Iya, mungkin tumpul. Positive thinking aja om saya om orangnya. Coba beli sate dong. Iya. Biar luntur susuknya nih. Enggak ada. Enggak serius lu tangkis gitu. Mm-mm. Dan nggak berdarah. Enggak. Begini kan? Kan Iya. ini lu shot, Iya. tang gitu. Iya. Terus. Terus saya sabet balik Pakai celurit. ditangkis juga. Ditangkap sama dia. Hah? Ditangkap, diambil gitu. Serius. Bagian tajamnya. Iya dia nyabet begini. Iya. Misalnya om nyabet, saya ngambil begitu. Diambil sama dia begini. Bagian tajamnya, celuritnya, bukan bagian gagangnya. Bukan, yang tajamnya. Berdarah dong. Enggak, awalnya enggak. Pas ditarik gini, saya ngikutin. Pas ditarik lagi, saya tarik. Pas dia begini, ayo lagi. Saya kaget. Kenapa? Enggak kenapa-napa. Tapi pas dia udah lu tarik, itu keluar darah dia. Enggak, awalnya enggak. Dia masih begini, ayo lagi dong, lagi. Oke. Nah pas lagi, ya kan, saya angkat ya kan. Kan punya dia jatuh. Iya. Saya bilang, ambil, biar fair. Oke. Ambil, Hmm. ayo. Nggak usah ayo lagi. Pas saya udah kokang, saya angkat lah. Pas udah saya angkat, dia begini, darahnya muncrat ke sweater. Begini dia kan begini-gini, ayo lagi nantangin. Iya. Pas begini muncrat ke sweater darahnya. Cas gitu. Iya, soalnya jaraknya segini. Oke, terus? Ya udah dia kabur. Kabur dia. Oh, jadi pemenangnya lu nah hitungannya kan kalau secara pertarungan jalanan nih. Iya. Nah, yang bikin lu inget atau menyesal atau kecewa atau trauma ada nggak saat itu? Yang bikin menyesal tuh kayak kok sampai segininya. Udah kayak bener-bener hewan banget aku. Gitu. Sifat aku udah kayak hewan buas lah. Udah nggak kayak kekontrol gitu. Lah, terus iya soalnya aku dapat kabar dia tuh parah. Tangannya kan kena nih. Mm-mm. Setelah itu lu mendengar kabar dari dia, Dari teman-teman parahnya apa? hilang ininya. Apanya hilang? Ini segini. Ini Bagian sini hilang. iya. Yang lebih sedihnya tuh
kan gimana ya, teman masih ada yang kenal sama dia. Hmm. Dia tunangan katanya diputusin sama tunangannya. Dia udah tunangan cuma diputusin. Karena kejadian itu. Terus kerja dia dipecat. Di situ. Makanya kita kayak, wah nggak bisa nih begini terus. Lu ngerasa ngerusak masa depan dia? Iya. Cuman kan, maaf ya Bang ya, kayak pertarungan jalan itu kan nggak ada yang salah sebenarnya. Sama-sama salah sebenarnya. Nggak ada yang korban gitu kan. Oh iya. Karena kan sama-sama siap gitu kan. Dan tapi itu berapa bulan kemudian keluarganya ngabarin. Ngabarin apa? Nge-DM. Nge-DM lu? Iya. Lu katak ya? Saya bilang kan, bukan. Saya kata sih gitu, nyaru. Oh nyaru. Iya, bohong. Iya. Cek ombak dulu. Iya. Keren juga nih. Biasa. Paham juga dunia perjaluran. Dulu saya anak orang kaya, lahirnya langsung kaya soalnya. Iya. Nggak tahu telur gulung ya? Terus di DM nih, di DM. Di DM sama nyokap apa bokap ya? Mamang kayaknya, Mamang. Oke, dia DM. DM-nya habis itu lu bilang ini kata bukan. Terus bukan. Bohong lu. Serius Bang, bukan. Emang ada apa? Saya gituin ya kan. Terus kata dia, enggak nih, gue pihak keluarganya dari si ini. Ya, yang pernah satu lawan satu itu. Gitu. Terus? Dan udah kayak gitu, dia malah makasih. Sumpah, makasih. Makasih. Apa sih kalau orang Betawi itu, kalau bibi apa sih? Encing. Nah, encingnya makasih juga. Kenapa dia makasih? Karena makasih ya. Gara-gara kejadian itu. Gara-gara kejadian itu, dia berubah total. Tadi dia juga sama tukang berantem. Ditakutin banyak orang juga. Ya, ibaratnya gini nih. Dia kan kehilangan tangannya dua, jarinya dua nih. Kerjaan hilang. Tunangan ya? Tunangan atau pacar? Tunangan hilang. Terus, encingnya terima kasih gitu. Karena dia, maaf ya, Bang ya, dia tuh dari dulu tuh doyannya berantem juga sama. Apa hikmat yang lu dapat dari kejadian itu? Ya, saya juga berubah sih. Itu sih. Kayak, jadi berdua berubah ya? Iya, langsung sama-sama aku berubah, dia berubah sih gitu. Soalnya pas dari kejadian itu juga kayak hampir depresi aku. Kenapa? Merasa bersalah banget. Oh berarti lu masih punya merasa bersalah? Iya. Nah kan sebelum-sebelumnya kan lu juga tawuran tuh. Iya. Lu nggak merasa bersalah saat itu? Belum? Belum. Tapi saat itu pernah nggak ada kejadian yang lebih parah dari kejadian yang lu cerita tadi? Lu ngelukain orang? Ada sih beberapa. Iya. Cuman mungkin di situ yang lebih terketuk gitu. Lebih kayak sampai segitunya banget. Sampai aneh nggak sih menurut lu? Lu kan berantem nih dalam kita anggap setahun 2 tahun. Kerjaannya begitu aja nih. Iya benar. Ibaratnya ada nih yang lebih buruk daripada orang ini nih yang lu pernah celakain atau apalah dengan berantem gitu. Tapi di hari itu lu terketuk dan di hari itu lu berdua berubah. Aneh nggak sih menurut lu? Iya nih Bang. Lu udah pernah diskusi sama diri lu sendiri belum? Itu kenapa? Belum sih sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Tapi kalau dalam, lu berdoa nggak? Berdoa nggak? Berdoa. Nah, dalam doa lu pernah nanya nggak? Iya, pasti pernah. Apa? Kayak berdoa tuh kayak, saya pengen berubah. Kalau bisa secepatnya. Tunjukkan saya ke jalan yang benar-benar gitu. Saya nggak mau di dalam dunia kayak gini. Soalnya saya capek juga. Boleh lu cerita nih, kita mundur ke belakang. Nama asli lu? Nata Eko Stefanus. Nata? Eko Stefanus. Lu lahir dari keluarga utuh? Enggak. Saya nggak pernah ngeliat bokap. Dari saya lahir. Hanya ibu? Iya. Berapa bersaudara? Tunggal. Lu aslinya orang mana? Saya lahir di Jakarta. Ibu orang? Jawa. Setahu lu bapak orang? Ambon. Waktu lu lahir lu tumbuh seperti apa? Maksudnya dengan kondisi perekonomian seperti apa? Perih. Perih nih, kasih tau gue dong, perih tuh kayak gimana perihnya lu? Kata ibu tuh perih banget. Jadi kayak ibu diusir. Siapa yang ngusir? Om. Oke. Opa. Oke. Terus kontrak kerja, terus aku pengen diminta sama orang. Oke. Akhirnya kayak ibu tuh memutuskan untuk nggak kerja lagi, gitu. Dan akhirnya gimana ya? Akhirnya yang aku ingat tuh pas aku mulai SD, aku ngontrak terus diusir, gitu. Terus. Tapi lu nggak tahu sebab akibat? Nggak tahu, kan aku masih kecil. Yang aku rasain tuh kayak makan cuma pakai Royco gitu-gitu doh. Iya susah ya. Iya. Terus nyokap bertahan hidup aja gitu. Iya. Kalau ibu ngedidik lu kayak gimana? Iya, ngedidik sih kayak ngebilangin, pasti kan orang tua kan maunya yang benar-benar aja gitu kan, kayak ya udah kita dibilanginnya kayak
begini nah, begini. Terus cuman lebih ngedidiknya, yang aku rasa sih saat ini sih kayak biar mandiri mungkin. Keras nggak? Enggak. Mukul Halus. nggak? Mukul. Kalau ngehukum mukul. Iya. Kalau lu udah kelewatan kan, Iya. pakai apa? Sapu. Lu marah nggak dulu? Enggak. Lu nggak marah pas dipukul sama nyokap gitu? Apalagi mungkin kalau menurut lu, ya kesalahan gua nggak perlu sampai kayak begini juga gitu. Pernah nggak Iya. mikir kayak gitu? Iya sih. Pernah nggak nih? Heeh. Kadang-kadang kayak lu bikin sesuatu, lu ngerasa, ya oke gue salah, tapi nggak Iya. sampai harus diginiin juga. Pernah mikir Iya, kayak gitu kan? Benar. Terus saat itu marah nggak sama nyokap pas saat itu? Pas dia pukul di kondisi itu? Enggak. 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 Kenapa? Ya gimana ya? Kita nggak pernah bisa marah sih. Maksudnya kayak nggak pernah bisa marah lama gitu sama nyokap. Cuman pas udah gede kita temperamen, berubah banget. Oke, ini cakep nih. Berarti masa kecil lu tumbuh dengan kondisi seperti itu membuat lu tuh jadi anak yang temperamen saat itu atau lebih ke anak yang lebih penakut gitu? Kita dulu cengeng, Om. Kita cuman berani, konyol orangnya. Cengeng? Cengeng tapi konyol. Konyol tuh gimana sih? Konyol kayak songong, belagu gitu. Belagu, Iya, belagu. sok berani. Iya, tapi cengeng. Tapi kalau dimajuin, nangis oh. waktu kecil. Kita ditindas mulu, disuruh-suruh mulu kecil. Iya, jadi bocah bulian lah. Iya. Lu Dibully terus. dibully lah berarti. Iya. Bulian apa yang lu masih ingat yang membekas di hati lu? Iya, masih ingat ya. Nggak boleh masuk rumah teman kalau kakinya kotor. Itu dibulinya bener-bener. Kayak kaki tuh kayak dulu kan kecil kan udah cuci kaki tapi masih kotor. Bingung tuh aku di situ. Kenapa? Nggak tahu. Kaki lu sekotor apa? Maksudnya lu Nah, udah cuci itu. kaki, terus kaki lu masih kotor gitu. Itu. Kenapa? Nggak tahu gitu. Kok parah gitu? Sekarang masih gitu nggak? Enggak lah. Oh, udah. Oh, ada skincare ya sekarang. Iya. Enggak, gua nggak nangkep maksudnya. Ya oke, nggak boleh masuk rumah nih kalau kaki lu kotor. Dan lu kaki lu tuh separah itu sampai akhirnya cuci kaki pun tetap kotor gitu. Iya, kayak masih, jadi tuh kan kalau cuci kaki kan kadang-kadang masih basah ya. Iya. Ada jiplakannya. Padahal udah bersih, aku ngeliat udah bersih, cuma masih ada jiplak gitu. Jiplakannya kan, Coklat cuman. hah? Serius. Lu Swamp Thing? Nggak tahu. Yang namanya. monster rawa itu? Enggak gitu. Kok bisa gitu ya? Nggak tahu. Nah, lu ngerasa diri lu dengan kondisi kayak gitu, lu ngerasa apa sama diri lu sendiri? Sedih. Kenapa lu sedih? Karena kan kita pas pengen maksudnya ke rumah teman itu pengen nonton TV, nonton Iya. film gitu. Cuman kita kayak nggak kebagian gitu. Ya nggak diajak lah, karena nggak ada suatu hal yang Bisa bisa dibanggain Iya, dari lu. iya. Itu yang lu ngerasa sedih. Ya? Iya. Kenapa lu nggak nonton di rumah aja? Nggak punya kan? Hah? Nggak punya TV dulu. Tapi tempat tinggal? Kontrak. Tempat tinggal kita mungkin lebih gede ini. Om. Serius. Maksudnya seluruh rumah ini atau sekotak Enggak, ini? sekotak ini. Lebih gede ini. Segini, ruang podcast ini, ruang podcast, Iya, lebih. meja makan ini. Kalau meja mungkin ya, semana ya? Kecil deh. Kayak dari sini ke situ. Pojok. Dari tempat lu duduk Ke pojok. ke situ. Enggak pojok situ tuh, yang ini nih. Yang mana? Yang ini. Oh sini. Iya. Segitu. Kotaknya juga nggak gede sih. Lah, lu tidurnya berdiri? Berdua. Iya berdua, maksudnya tidurnya berdiri gitu. Ya enggak, kata saya mah ini tinggi. Iya, enggak kan itu kan kalau lu baring kan nggak cukup. Enggak, kesananya agak luas gitu. Oh, Kecil. nyerong? Enggak, kecil. Oh, oke. Jadi lurus gitu kotak, cuman agak kecil. Oh, sempit banget sih. Kamar mandi di mana? Kamar mandi bareng-bareng Di luar, di luar terus nimba. sumur. Iya. Ketika lu tumbuh dengan kondisi kayak gitu, kan lu bilang nih, lu Heeh. akhirnya jadi temperamen. Heeh. Itu lu inget gak kejadian apa awalnya lu berubah menjadi temperamen? Kita penasaran awalnya. Kita penasaran pas SMP. SMP. Iya. Jadi tuh kita ke rumah ayah kita sama ibu sama mama. Oh, lu nyari bokap lu. Iya, sama mama. Badung nih. Enggak berdua nih, enggak masih berdua. Iya. Kan kasih tahu kan. Sini nih rumahnya kamu gini-gini. Cuman ya nggak ada. Terus, Jadi lu sama nyokap nih ke rumah bokap lu nih. cuman ketemunya sama oma sama opa. Pas oma masih ada. Lah, kenapa nyokap lu tiba-tiba kucuk-kucuk ngebawa lu ke rumah bokap? lu? Nggak ngerti kita. Oke. Iya, kita nggak Iya. ngerti. Iya, terus lanjut lagi. Kita kan mesti inget jalan. Iya. Orangnya emang kayak suka ngingetin jalan. Hmm. Ya, terus akhirnya kayak, kok begini banget. Ya, terus nanya, kenapa sih kok begini? Aku selalu nanya tuh, mana sih apa ayah gitu? Gimana sih rasa pelukannya ayah? Gimana sih dikasih sayang sama ayah gitu? Lu ngerasa gini amat tuh gimana sih? Coba jelasin sama gue. Ya gimana ya? Soalnya kita nggak pernah rasain sama sekali. Iya, maksudnya kan lu kesana. Mm-mm. Orangnya kagak ada. Lu ngerasa gini amat tuh apanya? Pas pulang nanya ke nyokap. Heeh. Kok gini sih, emang ada apa? Maksudnya ada apanya tuh, kenapa bisa kayak gini?
bisa pisah gitu. Oh, di situ tuh baru pembahasan mengenai loh, gue ada bokap tapi kok begini keadaannya gitu. Iya. Oke, cakep. Lanjut. Soalnya pas kita ke rumahnya itu rumahnya ya lumayan lah gitu. Oh, Iya. nggak kotak gitu ya? Enggak, Masih ada belokannya ya? masih ada. Cakep. Masih ada kamar lah. Nah, itu bikin lu mikir dong. Mikir. Umur berapa? Sorry, SMP ya? SMP. Umur 14? Kelas 1 mungkin. Kelas 1 SMP gitu. 14 itu kayaknya ya, Iya. segituan ya. Udah boleh mikir tuh ya. Nah, terus akhirnya cerita. Oke, cakep. Cerita katanya pas aku lahir bokap tuh bawa cewek. Kata nyokap. Oke, lanjut. Nah, dari situ kok gini banget ya. Ya kan? Dan dari situ kayak mulai mikir tuh. Terus satu kayak aku nggak ditemenin kan di daerah, kayak dikucilkan terus. Ya. Kayak di daerah teman-teman kampung gitu kan. Terus kedua, kok kayak gini banget ya kan. Terus pas kecil tuh aku selalu dianggap anak yatim gitu kan. Oh, seolah-olah bokapnya udah nggak ada Iya. gitu. Dan akhirnya nggak bisa nih kayak gini terus nih. Lu ngomong sama diri lu sendiri. Iya. Nggak bisa ngomong sama dia, kayak berkata, nggak bisa nih kayak gini terus nih, kayak dikucilkan terus. Aku selalu dianggap orang cengeng. Berantem pertama, SMP. kenapa? Ikut-ikutan doang sih. Cuman kayak lebih kayak pengen nyari jati diri. Maksudnya nyari jati diri, sebenarnya salah sih nyari jati diri di berantem itu kan. Enggak Karena sih. Kalau menurut gue sih nggak salah juga. Karena benar dan salah kan nanti Iya. kita lihat terakhir ya. Kan? Iya. Iya. pembelajaran Iya, juga kan. pembelajaran. Cuman Kan? dari situ kayak ngikut-ngikut tuh kayak mikirnya kayak wah nggak ketemu. Pas udah tahu akhirnya nggak ketemu Lu lah ngikut di situ. nih sama temen-temen nih. Heeh. Tawuran nih. Ya, Lu nampol nggak? enggak. Lalu ngapain di sono? Ikut-ikutan doang. Bawa nasi gitu. Enggak, ikut-ikutan doang. Bawa senjata nggak lu? Bawa Apa senjata waktu itu? gear SMP. Oke, oh yoi. Dikit rantai. Nggak rantai om. Puter-puter. Tali taekwondo. Sreng-seng gitu kan. Daerah serengseng. Sreng-seng shrimping ya kan punya gitu, Pak. Ya. Gitu. Terus. Terus kelar itu ya kan masuk STM baru di situ. Pertama kali mencederai orang Kelas 1 pas kita nggak naik STM. STM. Lu apain? Kita sabet Pakai gear. pedang segini kecil Kena di di kepala. terus Di atas sini. oh, belah tengah dong. Ada 2 garis. Masih hidup? Orangnya meninggal. Meninggalnya cuman pas udah lulus sekolah. Itu juga udah ketemu, udah baikan, udah maafan, udah ngobrol. Oh, maksudnya tidak saat itu. Iya, tidak di saat kejadian itu. Oh, terus keluarganya nggak ada nuntut waktu itu segala macam nggak ada. Enggak, cuman pas baru kejadian warganya yang nyariin. Dicariin lo. Cariin. Tapi nggak bawa ke polisi waktu itu. Enggak. Pokoknya lu dicariin deh mau diadili Dicariin, sama iya, warga. sama warganya Terus juga. ketemu nggak lu? Enggak. Kok bisa? Emang nggak ketemu aja. Oh, lu menghilang. Maksudnya nggak ketemu aja lu Iya. gitu ya? Oke. Nggak enak juga kan. Iya. Terus kemudian berapa waktu kemudian dia kan udah sembuh tuh. Terus dia meninggal. Enggak. Sempat ketemu lagi. Sempat ketemu lah. Ah. Ya, di depan polsek. Aku lagi beli rujak. Ya, dia ngajakin berantem di situ. Oh, balas dendam. Iya, mau balas dendam. Terus? Aku ledekin. Heeh. Padahal aku nggak kenal Ah. sama dia. Lu siapa sih? Lu nggak inget gua kata dia. Siapa ya? Oh, oke. Oh, berarti udah lama tuh. Iya, Terus? aku lihat ya. Cuma masih sekolah, dia udah lulus ya kan, aku liatin aja. Oh lu, ini ya nih aku ledekin nih ya, codet gitu kan. Iya. Songong lihat. Nah akhirnya udah tuh kelar. Ketemu lagi, nongkrong. Cuman di situ kayak ada abang-abangannya dia. Cuman Iya. abang-abangannya temen aku. Oke. Akhirnya nggak, cuma lihat-lihatan lah. Oh, mesti tegang terus nih. Iya. Dan akhirnya terakhir ketemu lagi tuh langsung ngobrol. Sorry ya. Iya. Gue nih minta maaf. Kata saya gitu. Gue nih minta maaf. Kalau gue banyak salah maafin gue. Iya nggak apa-apa. Cerita dulu. Ini setelah lu udah berhenti? Belum. Sebelumnya? Sebelum masih berkata masih suka berantem lah. Iya. Damai lah. Ya, cuman sama dia udah berdamai. Terus terakhir ketemu di pom bensin lagi si bensin. Oke. Ya dia nanya, lu kemana? Ke depan. Maksudnya ke depan dulu lah. Nah dia bilang, aku tanya balik kan dari mana? Kerja. Balik kerja. Oh, Oke. lu nggak kerja enggak? Dia malah nawarin kerja, malah kayak jadi temen. Nggak lama dapat kabar meninggal. Karena Kecelakaan. nggak ada yang tahu umur orangnya. Iya. Dan umur lu malah diperpanjang ya. Alhamdulillah. Dan Amin. sampai lu bisa ada di sini loh. Iya benar. Aduh, gue jadi parno ya. Iya, lu hidup ya pulang dari sini ya. Hidup. Iya. Sebuah kehormatan juga sih. Hidup Soalnya- lah. Soalnya gue kemarin gara-gara podcast enggak lah jangan dipikirin Iya. itu kan
umur semua Tuhan yang atur. Lagi pula kan lu udah biasa berhadapan dengan di ujung maut kan. Ya lu ngerti lah maksudnya. Apa itu maut, kira-kira lu bisa ngerasa lah. Ya pada saat jantung kita ngepompa, keringet dinginnya mulai berasa, tangan mulai dingin, tapi nyali mau maju nih. Cuma rasa takut juga nyelimutin, tapi dilawan. Gitu rasanya kan. Begitu berhasil dilawan, puasnya luar biasa ya. Sebenarnya kita berantem itu siapa sebenarnya jadinya? Lu suka mikir gak sih? Ya gimana ya? Sebenarnya mikir sih berantem ngapain gitu. Nggak ada faedahnya juga. Bener. Cuma kok nikmat juga. Boleh kita setuju loh. Ada kenikmatannya di situ. Kita ngerasa kalau laki tuh kita ngerasa kayak kita laki gitu ya. Cuman lebih kalau berantem itu kayak regenerasi gitu sih. Iya, turun-temurun ya. Turun-temurun. Iya, kalau gitu. Sebenarnya sih nggak layak untuk diteruskan generasi kayak gitu. Maksudnya kayak regenerasi itu diputusin aja. Cuma kan kita dibesarkan dengan kultur itu di Indonesia. Nah itu dia. Itu bikin beberapa dari kita mentalnya sebenarnya tangguh. Nah coba lu bayangin kalau misalnya cara penyelesaiannya itu dengan matematika, ya kan? Dengan balas-balasan Instastory, ya kan? Generasinya generasi apa? Lu ngerti nggak sih? Satu sisi berantem tuh salah loh. Kita boleh sama-sama setuju. Berantem itu adalah satu hal yang harus kita hindari. Nyokap gue sering bilang itu sama gue. Gue selalu diingetin sama nyokap gue. Kalau lu berantem, gue yang nyikat lu. Tapi ada satu kejadian di dalam hidup gue. Pertama kali akhirnya gue ngelukain orang, disuruh nyokap gue. Jadi gue pulang dipukulin mulu. Nah gara-gara gue dipukulin mulu, nyokap gue nggak tahu waktu itu mungkin kesel. Dia bilang, kalau kamu nggak balas, kamu jangan pulang. Jadi kan gue takut. Kalau lu jadi gue kan takut kan? Serba salah. Akhirnya gue ambil batu. Pas gue timpuk, itu pun atas suruhan nyokap gue, karena gue tanya, dia besar mah, ambil batu lempar kepalanya, gitu kan? Terus pas gue ambil batu mau gue lempar, kan gue gak tega. Lu gak pernah ngelukain orang, pasti lu gak akan tega di awalnya. Begitu lu udah pernah ngelukain orang, beda cerita, benar kan? Benar. Gue lempar ke bawah supaya nggak kena. Paling nggak gue lakuin apa yang nyokap gue suruh. Setuju dong, logika kita gitu kan? Mantul kena palanya sih. Lalu mau gimana sekarang kalau emang jalannya begitu? Kejadian ribut. Jadi gue pulang ke rumah, nyokapnya dia orang Medan, nyalinya gede, ketua ya ibu-ibu rumpi di situ datang ke rumah gue Cina tuh begini. Di daerah ya istilahnya pribumi lah, ibaratnya gitu ya. Nah, lu tahu kan rasis tetap masih ada. Walaupun kita coba untuk lawan. Mau nggak mau, akhirnya kena sikat nyokap gua. Dikepung rumah, diteriakin, suruh keluar. Di situ tuh, pertama kali gue belajar sesuatu. Iya, gue belajar, ini yang salah, yang benar, yang mana. Nyokap gua keluar, terus dia bilang, ada apa, Bu? Anak ibu bikin ke anak saya bocor. Udah gitu gue lihat kan. Ibu harus tanggung jawab. Mak gue dengan santainya masuk ke dalam, bawa sapu keluar, manggil nama gue. Gue di ini, lo tau kalau rumah tuh ada kayak celahnya gitu kan, ngumpet di situ. Lo ngerti kan sih? Biar nggak ketahuan. Dia teriak. Menggelegar suaranya. 3 kali awak mau berak juga dengarnya. Awak keluar lah kan. Udah buruk tuh perasaan gue. Baru sampai sini. Puak! Sampai di bawah. Di lantai dia sikat. Lu tau gak perasaan gue saat itu? Kalau lu pernah ngalamin pasti kesel kan? Kok jadi gue yang salah? Itu sampai patah. Biru. Sakitnya minta ampun. Gue ngeliat muka nyokap gue tuh udah dengan penuh kemarahan. Terus dia ngomong, saya nggak pernah ngajar anak saya untuk berantem. Karena berkelahi itu salah. Kita sama-sama setuju nih, berkelahi salah. Tapi kalau seseorang sudah diinjak-injak harga dirinya, dan kemudian sudah diperlakukan tidak seperti manusia, saya bilang kepada anak saya, kejar sampai ujungnya. Saya sudah berikan hukuman karena kesalahan anak saya. Ibu, didik anak ibu di depan saya untuk ngasih tahu anak ibu kalau berkelahi itu salah. Kalau tidak, saya yang didik sama ibu. Lo tau apa intinya? Ibunya anak itu dicelup di got sama nyokap gue. Dan nyokap gue berakhir di penjara. Lo tau nggak pembelajaran apa yang gue dapet?
saat itu? Nggak ada. Lu kalau di usia gue juga pasti kan bingung kan. Tapi berapa tahun kemudian akhirnya gue ngerti. Berkelahi itu salah. Iya. Tapi kalau sudah tidak ada jalan untuk mundur, Mm. maju. Iya, benar. Iya dong. Iya. Karena kita boleh mengalah. Tapi jangan sampai injak kepala. Benar. Itu laki-laki. Iya. Yo, kita tos dulu katak biser. Yo, lanjut nih, gue denger katanya, Harga diri, Om. yo harga diri. Gue denger ini nih, kita kesini nih, banyak Apa? yang cewek-cewek nih. Itu bener gak sih, cuy? Apa yang mereka demen dari lu katanya? Gak tahu. Suara ya? Suara sih kayaknya. Dia malu-malu kucing nih. Suara lu tuh buat mereka apa sih yang lu tangkep? Kalau apa kata atau mungkin dari kata orang suara lu tuh apa buat mereka tuh? Pada bilang sih berdamage gitu. Ada damage-nya gitu. Iya. Damage-nya kemana? Gak tahu, saya juga bingung. Padahal biasa aja. Kesini apa kesini? Iya kan? Maksud gua ke dada apa ke kaki gitu. Kaki Iya. mungkin. Bikin merinding. Oh, jadi Iya. kakinya basah gitu kan? Iya. Apa telapak kakinya basah gitu. Jadi gue denger juga banyak cewek-cewek yang jadi lu sleep call. Iya. Itu benar. Banyak banget. Ya, gimana terjadi sleep call ini gimana? Jadi Cuman DM. kalau ya maaf Om ya. Kalau Iya. sleep call enggak. Oh, oke. Enggak. Sleep call kan temen telepon pas mau tidur gitu kan? Iya. Itu enggak. Enggak. Tapi Ya banyak yang DM. Cuman banyak yang bikin sound gitu sih sleep call gitu. Sleep call apaan sih? maksudnya gimana sih? Jadi ada salah satu sound gitu. Nggak tahu siapa yang bikin. Pokoknya kayak pagi sampai sore ngeliat katak, malah terkata-kata gitu deh. Oh, Gitu. sound itu Iya. di TikTok. Iya. Itu dijadiin kayak semacam mainannya mereka gitu. Iya. Cuman Oke. dari sound itu banyak yang nge-DM. Oke, cakep. Iya. Terus Ya. ada yang lu suka dong? Nggak mungkin nggak dong? Biasa aja. Nggak ada yang cantik. Banyak. Tapi kenapa lu biasa aja? Ya gimana ya? Masih takut sebenarnya. Kalau dia bisa ngebuat saya yakin, ayo. Cuman kalau enggak, ya kalau misalnya sama kayak yang kemarin-kemarin, mending nggak usah. Yang kemarin-kemarin itu maksudnya? Selingkuh depan saya. Itu harga diri, Om. Ya, makanya saya samperin. Lu udah nikah belum sih? Udah pernah. Berapa kali? 2 kali. Keren kan? Mulai rutin ya? 2 kali dia nikah. Nah, yang selingkuh yang di pernikahan keberapa? Kedua. Yang pertama enggak dong? Yang pertama kita dihina. Dihina. Yang pertama dihina kenapa lu? Ya, dihina-hina aja. Umur berapa lu nikah pertama? Aduh, 20 kayaknya. 20. Itu 20 apa 19? nikah lu nih ya? Heeh. Oke. Saat itu keputusan lu untuk nikah apa? Ya udah, nikah aja. Nikah aja. Yang bohong sama gue. Iya. Nggak ada kejadian apa-apa nih. Ada kejadian. Iya. Mau dibahas apa enggak nih? Ya, Nggak usah. kenapa enggak? Oh iya, baik. Katak biser. Yoi. Kejadiannya apa? Kita ajak main, Iya. ya kan? Pertama kali, Hmm. ya kan? Nongkrong, ya kan? Ayo, kata dia. Ayo nongkrong tuh. Dia masih sekolah. Jadi tuh awalnya tuh saya mikirnya jebakan. Mungkin kayak jebakan gitu. Karena saya bisa ada satu kejadian di tanggal 16 Januari 2015. Hmm. Sahabat-sahabatan sama salah satu gladiator lah. Aku sebutnya gladiator. Oke. Sama orang Tangerang. Oke. Terus dia ya kalah gitu, kabur. Oke. Nah, terus dia tuh sekolahnya temenan sama sekolahnya orang ini. Gitu. Oke. Dan akhirnya chatan 2 tahun, nggak 2 tahun sih, kayak ya lumayan lama, cuma kayak 2 tahun itu kayak di blok, ntar buka, blok. Nggak pernah ketemuan? Nggak pernah. Oke. Akhirnya pas ketemu aku ajak nongkrong sekali. Hmm. Ya kan, oke nongkrong, cabut. Ya kan, balik. Dia masih sekolah tuh kelas 3. Lu udah lulus? Udah. Nah, udah kayak gitu. Ya kan, berapa bulan kemudian dia ngajakin nongkrong lagi. Oke. Oh dia ngajakin? Iya, ya udah ayo kan. Cuma malam aku ajak nongkrong. Oh. Ya kan, balik Oh. ya kan. Nah, berapa bulan kemudian aku baru kerja, terus ini kayak Sheward gitu, kayak pembunuhan dingin gitu, pembunuh berdarah dingin, nyokap. Ah, gila. Biasanya nggak pernah kayak pas masuk rumah kan, Cet, udah pulang, udah. Biasanya nggak pernah kayak gitu, Om. Udah makan belum? Tumben banget nih, dalam hati kan, ada apaan ya? Capek nggak? Mau dipijitin nggak? Ada apaan nih? Iya. Ya kan, diem ya, bertanya-tanya kan. Ada apaan ya? Udah bingung kan tuh, ada apaan ya? Diem ya kan. Udah kayak gitu. Terus nanya, itu cewek siapa? Cewek. Nyokap tahu? Enggak, dia aja nggak kenal.
Kok nyokap bisa ngomong itu cewek siapa? Iya, itu cewek siapa. Jadi tuh dia ke rumah siangnya Si cewek sama itu keluarganya. nggak bilang-bilang lo. Iya, Lanjut. ya kan? Itu cewek siapa? Cewek yang mana? Yang ini. Hmm. Yang mana ya? Lupa kan? Hmm. Yang ngasih kamu baju. Oh, iya kenapa? Tadi dia ke rumah gini. Terus nyalakan, aku bilang. Enggak, ya kan? Terus gimana? Udah ikutin aja. Apa maunya? Oke. Ya, diikutin. Ya kan, udah diikutin. Pas abis ijab kabul, mantannya nge-WA saya. Bilang? Nge-WA. Memberitahu yang sebenarnya. Gitulah. Jadi bukan lo. Jadi gimana ya? Kayak nggak ngasih tahu intens gitu, cuman dia ngasih tahu kayak dia dulu ngapain aja, kerjanya apa, bla 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 bla. Dan dia baru putus antara sebulan atau seminggu gitu, saya lupa. Terus dia minta tolong sama saya ambilin barang-barangnya dia. Barang-barangnya Si mantannya. mantannya itu. Iya, yang ada di mantan istri saya. Lanjut. Gitu. Terus ya kita ya gimana? Ya udah ijab kabul. Iya. Nah, terus Tunggu. Ini boleh gue mention yang di kepala gue nggak nih? Dia bunting? enggak. Oh, dia nggak bunting nih? Iya, enggak. Terus lu kenapa nikahin? Ya gimana ya? Dibilangnya dia apain, Om. Oh, hanya karena modal lu habis dia bilang kata dia apa-apain nama lu. Iya. Terus dia tuh ke rumah tuh rame, sedangkan tuh di rumah tuh yang tinggal cuma ibu sama nenek. Saya nggak ada. Tapi jujur, lu mau jujur-jujuran di sini atau kita jangan bahas ke situ tuh? Sama lu emang dia apa-apain atau nggak dia apa-apain? Enggak. Kita cuma nongkrong doang. Lu nggak apa-apain dia? Enggak. Tapi bilangnya sama nyokap lu dia apa-apain. Iya. Nyokap lu malu pula lah. Nah, akhirnya ya udah ikutin. Jab kabul nih. Iya. Mantannya nelfon. Enggak, WhatsApp japri. Iya, ngejapri, ngejelasin tentang cewek ini. Terus kaget lu nih. Terus gimana dong? Iya, kita orangnya pasrah aja. Jalanin nih pernikahan. Iya. Akhirnya? Jalan, saya kan nggak kerja ya. Saya emang kerjanya tuh di jalan dulu. Iya. Disuruh kerja, ya udah kerja. Kita ngelamar kan. Ya udah, dihina-hina. Ya dihinanya apanya? Gara-gara pas belum dapat tuh, benalu lu gini. Yang berikutnya nih menikah suka nih. Iya. Oke, lu menikah suka. Terus ternyata? Pas, jadi tuh saya kan gimana ya, di rumah lagi berantem sama bunda, sama ibu saya kan, lagi berantem. Iya. Di rumah tuh ada sekitar 9 orang yang tinggal. Oke. Kalau orang yang di jalan ngerti lah, ketika hidup di jalan, rasanya kalau nggak ada yang nampung, nggak ada yang gimana sih nemenin gitu, kayak nggak ada yang nyuruh sini aja, tinggal sini, tidur sini, kayak nggak enak banget kan. Kalau kita jauh, ngerasa jadi tuh kayak teman ada sekitar 5. Nah yang 4 itu kayak tukang, kan lagi ada renov rumah lah, gitu kan, alhamdulillah. Terus? Nah berantem tuh, udah tiap hari itu diomelin, orang-orang yang di situ. Sama? Nyokap. Oke. Takutnya kan tukang ini kan, soalnya gue udah ganti berapa kali ganti tukang gitu. Saya takutnya dia sakit hati. Si tukang ini kan? Semuanya. Iya. Yang ada di rumah. Saya pulang kan, nggak ke rumah tuh, tinggal tidur di rumah gitu kan, di rumah saya. Akhirnya saya nggak pulang-pulang tuh, cuman kayak nafkah saya kasih, saya suruh teman saya nganter gitu kan. Oke. Saya juga chatan aktif sama dia kan, saya nggak aneh-aneh. Oke. Dan akhirnya ini sama istri lo kan? Iya, sama istri yang kedua. Saya udah bener-bener niat lah, kalau udah nikah udah nggak mau aneh-aneh, nggak mau macam-macam gitu kan, udah bener-bener kan. Dan di waktu ini jadi hari Jumat, saya mau pulang katanya, pulang lah. Oh cuman capek banget ya kan, besok aja lah. Besok. Nggak taunya pas saya pulang dia nggak ada, dan saya dapat kabar itu ada dari salah satu temannya dia. Oke. Iya. Dia kemana? Ke Bogor arahnya. Oke, terus? Saya nggak follow sama. Saya depan dia bilang jangan main Instagram kalau mau berdua aja. Oke. Instagram saya kan gitu. Dan akhirnya dia nggak mau Instagram dia diaktifin ya kan. Dan nggak taunya dia pas saya jadi bangun tidur cuma sebentar, bangun dikasih tahu itu dia ke Bogor. Temannya dia nih ngasih tahu. Iya. Temannya dia juga. Iya. Terus saya langsung ke rumahnya. Saya cek, bener nggak? Ke Bogor? Enggak, ke rumahnya dulu. Oke. Iya, ke rumahnya dulu. Nggak ada. Oh benar nggak ada? Nah, ada orang tuanya. Saya tanya kan, kemana dia? Pergi sama temannya kemana? Ke Bogor, bilangnya gini. Nggak pulang. Nggak bilang sama saya. Iya. Terus kan seorang istri harus ngomong ke suami. Gitu, Iya. Saya nanya sama siapa. Saya cari tahu, saya selidikin.
sama cowok. Terus saya tanya, kok nggak bilang sih? Saya bilang ke, Oh, lu tahu nih dia pergi akhirnya sama cowok nih. iya, Oh, tapi lu nggak nge-gap. belum. Oh, cakep. Lanjut. Nah, akhirnya udah kayak gitu, saya ya kan kayak nyari tahu tentang dia. Maksudnya kayak nyari tahu nih story dia di IG kan, pakai IG yang berteman sama dia lah. Cari tahu nih lu. Nah, dapet Dapat apa ya? kayak dia lagi di jalan, mobilnya dapet. Oke. Udah di screen, udah pokoknya bukti udah kepegang semua sama Oke. saya. Nah, Saya bikin story, terus saya kabarin di grup, semua grup saya, nah, dicari itu mobil di daerah Bogor. ketemu. Belum ketemu. Terus akhirnya saya japrin sama dia. Mungkin dia lagi jalan lah, nggak tahu, nggak dapat sinyal kan, sekitar jam 12 dia baru balas gitu. Saya japri-japrian sama dia gimana, nanya balik nggak, dia nggak mau balik, dia lebih milih di situ. Nah? Terus dia bilang posisi katanya hujan apa mendung gitu. Wah, lu tuh kalut banget tuh pasti otak lu tuh. Ya udah kalang kabut. Iya, apalagi kan punya sifat temperamental. Iya. Terus kemudian, Terus ada di akhir pokoknya, kalau lu berani lu kesini aja. siapa yang ngomong gitu? Dia. Oke, terus. Langsung kan, pas saya dapat dia ngirimin video gitu kan, Iya. kalau nggak percaya nih gue sama teman-temanku, bodohnya dia, mungkin kalau kata saya itu salah satu kebodohan dia, selingkuh tapi jujur. Oh. Mungkin dia maksudnya mau ngasih tahu dia sama Sama teman-temannya teman-temannya. kan? Iya, cuman kan pas saya lihat kan, maksudnya pas ketika HP saya pegang kan, ternyata dia pergi sama cowok. Iya. Dekat sama Cuma kan dia. dia masih menutupin nih. Oke, terus. Cuman ya kan akhirnya saya tanya tuh di grup saya ada beberapa grup lah teman-teman dari luar gitu. Ada yang nyaut, "Bang, saya tahu itu di mana." Oke. Iya. Saya langsung japri. Ya kan, saya langsung japri. Anterin saya gini. Berangkatlah saya bertiga Terus. sama teman saya nih bertiga. Oh. Saya bawa pisau kecil segini. Bawa pisau kecil. Gua jaga-jaga nih. Pasti Om. Iya. Cowok. Harga diri nih Om, soalnya udah beda Om. Gue Beda pernah bawa cerita. segini. Aduh. Soalnya musuhnya bawa pistol. Jadi agak panjang. Iya, biar sampai. Lanjut. Nah, saya mikirnya, wah, saya udah niat berubah kan. Mungkin saya coba apa lagi nih. Iya. Ya kan, harga diri nih. Saya udah bawa pisau itu walaupun mungkin kayak apa ya, kayak pembuka botol. Tahu kan? Cuman yang di samping ada pisau kecil gitu Om. Iya. Nah, Segini lah. iya kecil. Nah, akhirnya saya jalan, ketemu tuh sama yang nganter saya. Iya. Ketemu, ini di mana? Oh, ini mau di atas Bang, bener. Oke. Di daerah Gunung Bunder. Oke. Naik, itu udah Kalut. Dia udah Kalut berantakan, udah kesel lah. Iya. Bawa minum cuma sebotol, yang naik itu sekitar berlima atau berenam gitu. Iya. Iya. Akhirnya saya bagi-bagi tuh air, namanya naik bukit kan, pasti capek. Akhirnya ada air sungai, nggak peduli saya kotor apa enggaknya, yang penting saya bisa minum aja. Iya. Nah pas udah sampai di atas, jadi itu ada satu cowok ngeliatin saya Om. Iya. Ngeliatin gitu ya kan. Ngeliatin, dia masuk ke tenda, saya minta tolong nih, yang mengantar saya, tolong dilihat di tenda, setiap tenda ada nggak? Nah. Ya kan, ada yang namanya nih nggak? Ada, oh taunya pas, jadi tuh cowok itu masuk, dia ada di sini. Di dalam tenda itu. Iya. Kegep. Akhirnya langsung. Jadi jujur nih, ini saya baru cerita di sini. Kata yang nganterin saya itu, dia ngomong ke cowok itu di depan yang nganterin saya. Sono cabut, ada suami gue, sono cabut, ada laki gue, sono cabut. Oh, si cowok itu suruh cabut. Iya, gitu. Lu interogasi dong. Saya samperin langsung, ya kan. Waktu udah hampir lepas kontrol saya. Pisau saya buka, saya todong langsung. Sini nggak, keluar nggak? HP lu sini nggak ngasih, tetap kekeh. Saya cuma pengen lihat handphonenya. Iya, mau nyari penguat bukti. Nah, mana? Saya bilang, sini handphonenya. Nggak mau, ntar aja di bawah. Ada apa nih? Itu cowok itu langsung jalan, jauh pokoknya. Cabut, ya kan. Saya panggil, woi sini lu. Sini nggak? Gue kejar habis tuh. Saya gituin, kan. Dia nyamperin. Tapi jujur saya nggak apa-apain. Saya nggak lukain, saya rangkul. Terus siapanya? Tapi dia takut ya? Takut. Oke. Itu rame Om segitu. Saya juga sebenarnya takut dikeroyok. Iya. Kalau dikeroyok juga saya habis. Iya. Saling baca lah nih ya. Iya, gede-gede badannya Iya. kan. Teman-teman karena campingnya nggak mungkin sendirian. Akhirnya udah kayak gitu. Ya kan, udah kayak gitu. Akhirnya dia ngajak turun. Ya, dia ngajak turun. Saya nggak apa-apa, masih omel-omelin doang. Dia bilang kan, ya pernah lah tuh sempat dia ngebahas kata dia diinin, dia enggak sama sekali.
Saya cuma jujur, saya cuma noyor 2 jari dong. Lu bego saya gitu ya. Bego, saya toyor planet gitu. Terus dia ngakunya nggak ngapa-ngapain? Iya, cuman ngapain mau nginep lebih milih di situ dibanding pulang. Terus katanya mendung, nggak mendung. Dan akhirnya berpisah. Dan akhirnya pulang lah. Nah, Saya pulang. Pas di bawah saya lihat handphonenya. Nggak tahu itu cowok yang masuk tenda itu yang dekat sama dia. Terus ada beberapa lagi yang dekat sama dia. oh dia dekat sama beberapa cowok. Saya nyoba buat sabar dong. Ternyata nggak bisa saya. Terlalu sakit. Sampai sekarang. Sama dia iya. Jadi lu sekarang akhirnya melihat diri lu tuh utuhnya adalah seorang laki-laki yang berproses nih ya kan mencari jati diri kan. Kalau ibu lu sendiri, ibu lu tuh ada di mana nih posisinya? Segalanya. Benar-benar segalanya. Pokoknya itu apapun yang saya lakukan sekarang tuh buat nyokap. Apa yang akhirnya membuat lu menjadikan ibu lu tuh segalanya? Ya gimana ya, saya mungkin ya kekhilafan saya nggak pantas untuk dimaafkan sih. Makanya saya berusaha banget kayak ngelakuin apapun yang terbaik buat nyokap. Karena gimana ya, dulu mungkin saya terlalu brutal, saya terlalu bikin dia khawatir tiap hari, tiap malam. Iya. Bikin deg-degan sampai pernah di suatu saat tuh kayak ngomong jantungnya udah sakit. Gara-gara ulah saya gitu. Lu pernah gak sih ada momen sama ibu lu yang akhirnya membuat lu tuh jadi lebih inget ibu lu? Pernah gak sih ada momen kayak gitu? Sebenarnya momennya tuh bener-bener bikin terpukul batu. Aku ngomong, jangan akuin aku anak karena aku dicariin sama polisi. Oh. Itu sih, di situ sama-sama nangis kayak begini banget sih gitu. Ibu lu sedih lah. Banget. Ibu lu bilang apa saat lu ngomong jangan akuin aku anak karena aku sedang dicari polisi? Nangis doang, nggak bisa ngomong. Lu tahu nggak apa yang ada di benaknya akhirnya? Dia tahu. Apa? Khawatir banget. Pokoknya kayak, kamu kenapa sih kayak gini? Mama tuh nggak mau kamu kayak gini gitu sih. Sedih sih. Apa kebahagiaan yang akhirnya lu harapkan terjadi sama ibu lu? Ada satu momen. Jadi tuh dulu tuh pernah aku tanya, "Mah mau liburan ya?" Ini benar-benar momen banget sih. Kemana? Mau ke Jogja nggak? Kalau nggak ke Malang. Ya kan, liburan gitu mau nggak? Sama siapa ya? Sama aku. Kalau nggak nanti sama temen gitu, sama temenku. Kalau nggak sama temen mama. Iya. Ntar itu. Nggak mau. Mama maunya kemana? Mama mau ngeliat Mekah. Mama mau ngeliat Ka'bah. Mama mau lihat Mekah, mau lihat Ka'bah. Dan itu menjadi satu panggilan buat lu ya? Iya. Mama mau lihat Mekah. Oke, selesai. Pandemi selesai, berangkat. Kalau one day lu ketemu dengan bapak lu ada kesempatan, ada benci atau bodo amat? Dulu benci, sekarang enggak. Sekarang enggak ya? Kalau ada bapak, bisa beda cerita nih. Iya benar. Lu mau diulang nggak? Ada bapak? Enggak. Akhirnya? Apapun yang udah terjadi, saya udah mensyukuri. Dan kedepannya tinggal saya hadapin aja. Lu tau gak gue anak tunggal? Nggak tahu. Dan gue dibesarkan tanpa bapak. Sama. Dan gue ketemu bapak gue umur 26 tahun gue. Dia minta ketemu sama gue, dan gue respect dia sebagai bapak gue. Dan bapak gue ceritakan banyak hal, dan gue tidak membencinya sama sekali. Dan akhirnya kita sama-sama sepakat ya. Iya. Laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang tidak membenci ya. Iya. Yoi. Ini dia nih kita tos terakhir nih. Gokil. Yoi. Jadi jangan diulangin lagi ya masa muda ya, kalau boleh ya. Iya. Jangan gitu ya lain kali ya. Motherfucker, man!